Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan respon orang percaya. Kita membaca dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita sama-sama berdiri. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudaraku, minggu lalu kita bicara tentang kepentingannya apa sih Tuhan Yesus naik ke sorga, dan kita telah mendengar uraian bahwa ternyata Yesus naik ke sorga bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, kalau untuk dirinya sendiri dia sudah tidak kurang apapun. Tapi Yesus naik ke sorga untuk kepentingan saya dan saudara. Amin. Iya, dia menyediakan tempat bagi kita, dia mengirim Roh Kudus, dan ini penting saudaraku, dia menjadi pengacara saya dan saudara. Ya, pengacara itu pekerjaannya apa saudaraku? Pengacara membela. Ya. Membela kita di hadapan Bapa di sorga. Hari-hari kita berbuat dosa ada saja. Kalau enggak dalam perbuatan, ya dalam perkataan. Betul? Kalau enggak dalam perbuatan, enggak dalam perkataan, dalam pikiran. Tes sekarang saudaraku. Di ruangan ini, tes sendiri saudaraku. Ketika saudara mendengar khotbah, ada yang sedang berbuat dosa dalam pikirannya? Jujur. Yang ngomong ada itu bukan berarti dia sedang berbuat dosa dalam pikiran. Tapi umumnya ada saja. Katakanlah, pernah enggak kita, bahkan dalam satu kumpulan ibadah seperti ini, pernah enggak kita sedang memikirkan yang tidak-tidak? Pernah enggak? Bohong kalau tidak pernah. Saudara lebih berdosa kalau saudara bilang tidak. Ya. Pikiran kita bisa bohongi dengan omongan kita, tapi Tuhan tidak bisa. Satu kali saudaraku, Martin Luther, bukan Martin Stefanus nih ya, dia bekerja menulis, menafsirkan Alkitab, sampai lewat tengah malam dini hari udah mulai ngantuk-ngantuk, tapi dia terus menuangkan pemikirannya dalam tulisan. Tiba-tiba datang iblis, kasih tahu dosa-dosanya, ya, kasih tahu dosa-dosa Martin Luther gini. Martin Luther pikir, benar, saya pernah berbuat dosa itu. Benar, saya pernah melakukan itu. Benar, saya pernah ngomong gini. Sederetan panjang daftar dosa. Dibaca lagi sama Martin Luther. Martin Luther bilang, benar, saya pernah berpikir seperti itu. Semua yang ditulis benar. Dia mulai takut, Tuhan akan hukum saya. Tapi dia kemudian ingat. Dia ingat ada pembela yang terus membela di hadapan Bapa, dan dia ambil bolpen tinta merah, dia buat tanda salib. Darah Yesus telah menghapus dosaku. Iblis pergi, saudaraku. Iblis pergi. Saudaraku, karena darah Yesus itu terus dilihat oleh Bapa, sehingga Bapa tidak menjatuhkan hukuman atas kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita lanjut pada poin yang kedua tentang respon orang percaya. Ya. Respon orang percaya. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus naik ke sorga, Yesus mengucapkan berkat. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga,
Di gambar ini saudara, kita lihat tangannya sedang memberkati. Gambaran dalam pikiran saya ketika dia sedang berdoa, kiranya berkat gitu ya. Bapak udah terangkat Tuhan. Itu imajinasi Pak Pendeta, imajinasi saudara gitu ya. Tapi waktu dia kasih berkat begini, dia perlahan-lahan terangkat, makin lama makin tinggi. Murid-murid mungkin agak kaget, tapi gak ada Tuhan. Gak ada ya. Apa yang dilakukan murid kemudian? Sujud. Saya pikir kalau ada ibu-ibu GBT Bukit Sion yang heboh kemarin itu saudara. Begitu lihat Yesus solo makin tinggi dia teriak. Ya. Teriak. Langsung ditarik kaki, jangan Tuhan, terus membawa ke surga. Haleluya. Langsung di rumah Bapak. Bapak Ibu Saudara, sampai kemudian terangkat terus hilang di balik awan. Ya. Dan peristiwa ini sudah terlihat dengan jelas di depan mata murid-murid, di depan banyak saksi. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu dilihat dengan jelas oleh murid-murid. Ya. Tuhan Yesus kan dari dalam kota Yerusalem dia ajak murid-murid. Ya. Murid-murid saja ada 11. Betul? Ditambah dengan ada perempuan-perempuan yang selalu melayani Tuhan, melayani murid-murid. Tidak ada dituliskan berapa orang. Pasti juga ada orang-orang lain yang bersama-sama. Dan mereka pergi ke satu tempat, dan di tempat itulah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi benar-benar nyata di hadapan beberapa banyak orang. Ini sangat berbeda, saudara. Dia tidak pergi malam hari, tidak diketahui orang, terus kembali lagi. Enggak, saudara. Dia benar-benar naik ke surga, disaksikan di depan mata murid-murid. Dan inilah yang mendatangkan dampak luar biasa, mendatangkan perubahan besar di antara murid-murid. Sangat berbeda ketika Tuhan Yesus ditangkap. Yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, yang juga dilihat oleh murid-murid. Saat itu murid-murid takut, murid-murid tercerai, murid-murid bersembunyi. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, murid-murid juga melihat. Murid-murid lihat bagaimana dia terangkat ke surga dengan mata kepala sendiri, tetapi kemudian saudara mereka menjadi kuat. Mereka fokus pada tugas, kemudian mereka melaksanakan perintah untuk beritakan Injil. Ini beda sekali. Nah, kenapa saudaraku? Ini dampak dari berkat kenaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan sementara Tuhan Yesus memberkati, dia terangkat ke surga. Saudaraku, berkat yang diterima oleh para murid bukanlah berkat sesaat yang mereka nikmati langsung habis, bukan langsung selesai. Tetapi berkat yang mereka dapatkan adalah berkat yang kekal, berkat yang ternyata berkat itu berkesinambungan terus-menerus dan berdampak bagi gereja Tuhan sampai saat ini. Berkat yang diterima murid-murid dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bisa rasakan sampai hari ini. Itu kemudian dicurahkannya Roh Kudus. Janji penyertaannya yang terus-menerus, yang kita kenal dengan sebutan Immanuel, Tuhan beserta kita. Berkat yang
sama juga diberikan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Berkat yang membuat kita kuat. Amin. Berkat yang membuat kita terpelihara. Amin. Berkat yang membuat kita sehat dan bersemangat. Sehat bersemangat ini bukan hanya untuk ibadah. Sehat dan bersemangat ini untuk kerja setiap hari misalnya. Kita bisa semangat dalam pekerjaan setiap hari. Berkat dari kenaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dan kita alami terus-menerus. Berkat semangat dalam membangun, membina kehidupan rumah tangga. Itu berkat dari kenaikan pemeliharaan. Saudara, walaupun berkatnya sama. Jadi maksud saya berkat Tuhan itu diberikan sama kepada setiap orang. Tuhan Yesus itu adil. Adil, bukan adil dan beradab, Tuhan Yesus. Adil dan penuh kasih, gitu ya. Adil dan penuh kasih. Jadi Tuhan berikan sama kepada satu pribadi, berkatnya sama. Tetapi dampaknya bisa beda. Ya. Berkat yang Tuhan berikan terhadap saya sama yang diberikan kepada Bapak Kemal Sinaga, misalnya Bapak Pendeta, ya sama-sama pendeta, Bapak Pendeta Matius atau Pendeta Markus, begitu ya, sama kan? Tetapi kenapa dampaknya kemudian berbeda? Dampak berbeda ini karena responnya juga berbeda. Kepada jemaat begitu juga, kepada setiap pribadi, kepada setiap keluarga, berkat kenaikannya sama. Amin. Berkatnya sama. Tuhan itu adil dan penuh kasih. Amin. Tapi kenapa kemudian dampak dalam perjalanan hidupnya beda? Karena responnya beda-beda. Ada beberapa saudara mempunyai anak lebih dari 2 atau lebih dari 1. Menurut saudara, saudara mengasihi dengan kasih yang sama? Menurut saudara dulu. Keinginan saudara sama? Samalah. Satu anak kita, yang kedua anak kita juga, bukan anak tetangga kan? Tapi saudaraku, dalam pertumbuhannya yang dialami 2 anak ini bisa sama terus? Beda. Beda, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalimat saya begini, walaupun berkatnya sama tetapi respon atau tanggapan setiap individu bisa berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda. Murid-murid memberi teladan kepada kita agar kita sebagai orang percaya bisa mendapatkan dampak positif dari berkat yang Tuhan berikan saat dia naik ke surga. Artinya kita harus memberi respon yang benar, ya. Memberi respon yang seperti murid-murid lakukan, ya. Kenapa murid-murid dapatkan hal-hal yang dahsyat, luar biasa? Karena mereka merespon dengan benar. Apa kata Alkitab ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka menerima berkat? Ayat 52 mengatakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini saudaraku, respon yang dilakukan murid-murid. Yang pertama saudaraku, sujud menyembah. Saya membuat poin di sini, yaitu ibadah yang bertanggung jawab. Katakan sama-sama, 2, 3. Ibadah yang bertanggung jawab. Jadi setiap orang bisa beribadah. Ada banyak orang beribadah, betul? Tapi tidak semua orang yang beribadah itu dia beribadah dengan bertanggung jawab. Ya, semua orang beribadah dengan bertanggung jawab. Ada orang beribadah dengan serius karena memang dia rindu.
yang mengasihi Tuhan. Tapi ada orang yang beribadah. Karena orang Kristen kalau hari Minggu harus ke gereja. Dari kecil diajar, apalagi dibilang mungkin kalau nggak ke gereja itu dosa. Bukan dikatakan ya kalau ke gereja harus sungguh-sungguh. Nah ini katanya saudara ya. Bedanya orang Kristen di Indonesia dengan orang Kristen di negara-negara lain. Kalau orang Kristen di negara lain, ya memang mereka mau beribadah, ya beribadah. Kalau sedang tidak mau beribadah, ya nggak beribadah. Jadi waktu beribadah, orang bilang apa? Niat, ya kan? Jadi karena niat dia sungguh-sungguh beribadah. Dia serius, dia simak, dan dia ikuti dari awal sampai akhir, dan dia pulang. Dia ingat tadi lagu pertama ini, semoga lagu kedua, lagu ketiga. Ini firman Tuhannya tadinya begini. Bagus, saya tertegur dan saya ingin memperbaiki. Lain orang Kristen di Indonesia katanya. Ini bukan indir, ini buku saudara yang saya baca, gitu ya. Kalau orang ibadah di Indonesia jumlahnya banyak. Di setiap kebaktian banyak. Kalau di negara lain belum tentu banyak. Bisa saja sedikit. Tapi sungguh-sungguh kalau di Indonesia jumlahnya banyak. Tapi yang datang itu nggak semua merespon dengan baik dalam ibadah itu. Kalau dulu dikatakan mereka cari tempat yang agak pojok, lalu bisik-bisik, ngobrol-ngobrol. Kalau sekarang apa yang dilakukan? Nggak bisik-bisik, ya? Nggak. Apa yang dilakukan? Apakah yang ngomong itu berarti pernah melakukan? Jadi di mana kesuburannya? Jadi ini soal respon, saudara. Senang kalau ibadah ke tempat yang jumlah jemaatnya banyak. Ke gereja pulang kan, yang penting saya ketemu Tuhan. Nanti kita ketemu di poin ini, saudara. Yang penting ketemu Tuhan, gitu ya. Gak mau dideteksi oleh pendetanya, gak mau dideteksi oleh rekannya. Sujud menyembah itu adalah ibadah. Jadi kalau saudara beribadah, walaupun posisi saudara tidak sujud, tapi namanya saudara menyembah. Amin. Menyembah Allah. Jadi saudaraku, menyembah Allah itu bukan soal posisinya, tapi soal hati kita, soal bagaimana kita menghadap Tuhan. Jadi saudaraku, sujud menyembah bisa benar-benar seperti orang Yahudi berdoa, dia ada sujud menyembahnya. Sujud ke bawah, dahinya sampai di tanah. Nah, kalau kita yang tidak seperti itu, apakah kita tidak sujud menyembah? Dan ibadah adalah penyembahan kepada Allah. Amin. Ibadah itu adalah penyembahan kepada Allah. Pagi ini kita beribadah, amin. Artinya kita sedang mengadakan penyembahan kepada Allah. Ingat, seperti apapun liturginya, seperti apapun susunan acaranya, seperti apapun caranya, ada yang diem-diem, ada yang tepuk tangan, ada yang pakai musik lengkap, ada yang pakai organ saja. Saudaraku, apapun itu, ibadah adalah merupakan penyembahan kepada Allah. Jadi kita nggak bisa bilang, oh yang di sana tidak menyembah Tuhan sebab mereka tidak tepuk-tepuk tangan, nggak pakai musik. Dosa lo yang bilang begitu. Setiap ibadah, apapun caranya, apapun liturginya adalah penyembahan kepada Allah. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan ketika kita memberikan persembahan atau persepuluhan kita,
itu adalah sebagai ibadah kita kepada Allah, sebagai penyembahan kita kepada Allah. Ingat itu, apapun yang kita lakukan dalam ibadah adalah penyembahan kepada Allah. Jadi saudara, itu semua itu menjadi bagian dari penyembahan kita kepada Allah. Dari awal sampai selesai ibadah, apapun yang dilakukan adalah penyembahan kepada Allah. Waktu doa, penyembahan, iya namanya doa. Waktu dengar firman Tuhan, apakah penyembahan kepada Allah? Waktu kita dengar firman Tuhan, itu juga penyembahan kita kepada Allah. Kalau Pak Pendeta ngomong, saudara tidak menyembah Allah, ngomong sendiri, kan gak benar. Saudara harus serius, saudara harus konsentrasi, betul? Itu adalah penyembahan saudara kepada Allah. Oh ya, bisa saya terima. Waktu kasih kolekte, kasih persembahan, kasih perpuluhan, apakah itu penyembahan kepada Allah? Orang Manado bilang menurut Nana. Coba saya tanya saudara, waktu saudara beri persembahan, saudara berikan persepuluhan, saudara berikan persembahan ke panitia Natal atau Paskah, itu bagian dari penyembahan saudara kepada Allah atau bukan? Iya atau bukan? Iyalah, itu bagian penyembahan kita kepada Allah. Karena itu kita mempersiapkan, kan? Kita memberikan dengan ketulusan hati. Untuk siapa itu? Untuk Tuhan. Nah, itu penyembahan saudara. Itu penyembahan saudara. Jadi kalau orang ribut ini soal persepuluhan yang viral lagi di sosial media, saya sih gak mau berdebat. Saya katakan kepada jemaat dan di khotbah yang lalu, pertanyaan Tuhan kepada Petrus apa saudaraku? Apakah kau mengasihi? Ya sudah, kalau memang sayang Tuhan, mengasihi Tuhan, lakukanlah menurut yang seperti engkau katakan mengasihi. Sekarang ibadah itu penyembahan, saudaraku. Penyembahan kita kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang sudah memberi hidup dan lain sebagainya. Kan kita paham itu. Nah, mau diperdebatkan lagi soal pemberian kita, soal persepuluhan kita. Saudaraku, kalau orang mempersoalkan yang 10%, hak siapa, untuk siapa, atau merasa kurang kalau diberikan, saya katakan yang 2,5% pun tidak akan ngasih, yang 1% juga enggak. Jadi jangan berdebat soal-soal seperti itu. Ya. Ini soal cinta, soal penyembahan, dan satu lagi saudaraku, soal tanggung jawab terhadap gereja dan Tuhan. Untuk membenarkan pendapat saya dan menyalahkan orang lain, penyembahan kita kepada Allah jadi ternoda, ibadah kita jadi ternoda. Mari saudaraku, bawalah dirimu, bawalah hatimu untuk penyembahan kepada Allah. Kemudian saudaraku, senantiasa berada di bait Allah. Nah ini saudaraku, bait Allah adalah tempat pertemuan khusus. Saya bilang tempat pertemuan khusus manusia, umat dengan Allah. Gitu. Itu bait Allah atau gereja. Bait Allah adalah tempat ibadah, tempat orang percaya sujud menyembah kepada Allah. Jadi gereja, bait Allah. Pernah kita mengalami saudaraku, oleh karena satu kondisi yang tidak memungkinkan karena pandemi, beberapa waktu yang lalu kita melakukan ibadah secara online. Ya, wah waktu ibadah secara online pertama-tama, bulan pertama itu kita semangat sekali ya. Saya pandu dengan tuntunan seperti benar-benar orang ke gereja. Sebulan pertama saudaraku, Bapak Ibu saudara ingat, ya semua sudah mandi pakai baju yang seperti sekarang ini saudaraku. Duduk, wah kirim foto gini-gitu. Udah 3 bulan berikut saudaraku,
Udah punya cerita yang lain, saudaraku. Nah, tapi kemudian saudaraku, setelah keadaan normal itu keadaan yang tidak normal karena ada pandemi. Kita nggak boleh ketemu satu dengan yang lain karena bisa terdampak virus. Saudaraku, ketika normal kita kembali melakukan ibadah di bait Allah, gitu ya. Kita kembali melakukan ibadah di bait Allah karena bait Allah atau gereja adalah tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan berkata, janganlah, ini karena tulisannya kita ya, jadi bacanya bareng-bareng ya. Karena tulisannya apa saudaraku? Kita. Jadi bukan saya sendiri yang baca ya. Kita itu kita, semua sama-sama ya. Oke, kita baca sama-sama mulai. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Garis bawahi saudaraku, pertemuan ibadah kita, bukan ibadah saya. Ibadah saya artinya saya dengan Tuhan. Saudara bisa di rumah, kan gitu ya. Saudara bisa di rumah, saudara bisa dimanapun. Tapi kalimatnya adalah janganlah kita banyak orang ini menjauhkan diri dari pertemuan. Kan ketemu ya, pertemuan ibadah kita. Dan ternyata saudaraku, dulu juga sudah ada orang-orang yang bermalas-malasan ke gereja dari dulu. Sekarang dan emang Tuhan Yesus nggak berubah. Jangan ditulisin selamanya. Ya, saudaraku, karena di sini dikatakan ada orang yang menjauhkan diri seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang yang menjauhkan diri. Dan menjauhkan diri itu dibiasakan. Saudaraku, saya selalu ambil contoh kalau kita mulai tidak ibadah gitu ya. Karena satu dan lain hal, bisa saja kita tidak ibadah. Sakit, ada keperluan mendadak, yang darurat. Merasa bersalah nggak ke gereja? Merasa. Ih, gereja tadi khotbahnya apa ya? Terus ada yang bilang, ih, nggak ibadah, nggak ketemu teman-teman, gitu ya? Ada. Gitu. Tapi kalau sudah kali kedua masih, kalau sudah 3 kali, 4 kali nggak ibadah, saudara merasa bersalah nggak? Yang ada adalah membenarkan diri. Ya, nggak apa-apa kan saya nggak ibadah kan memang. Minggu pertama ada arisan, minggu kedua kunjungan ke keluarga, minggu ketiga ada tamu orang dari kampung datang. Minggu keempat kurang sehat. Minggu kelimanya males. Kita sudah bilang, saudara sudah bilang, jangan jauhkan diri. Jadi jangan menjauh. Bangun persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah. Bangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman melalui ibadah. Saudaraku, kalau kita beribadah, membangun persekutuan itu bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan saudara seiman. Karena ibadah itu disebutkan kita. Kita itu bersama-sama. Jadi mari saudaraku, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa murid-murid mendapat berkat yang luar biasa? Karena mereka tekun beribadah. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, di poin ini, murid-murid itu
menantikan kedatangan Tuhan. Jadi dia diberkati, mendapat banyak hal yang ajaib karena mereka menantikan kedatangan Tuhan. Kisah 1 ayat 11. Ini malaikat, saudara itu, hadir di saat Tuhan Yesus naik ke sorga itu dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Perkataan malaikat ini yang berkata Yesus yang naik itu akan datang lagi dengan cara yang sama. Perkataan malaikat ini benar-benar dipegang oleh murid-murid, ya. Dan saat ini, saudaraku, kita berada pada interval dari kenaikan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita hidup di antaranya, ya. Ibadah, kembali ibadah yang saudaraku, menjadi kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mempersiapkan diri dan menantikan kedatangan Tuhan. Jadi saudaraku, ibadah itu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita memupuk iman, memupuk cinta dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita bisa kuat menunggu kedatangan Tuhan, tidak tergoyahkan iman kita kalau kita dengan setia melakukannya. Ada banyak hambatan yang dihadapi orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ada banyak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan telah memberi Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita bisa kuat sampai hari kedatangan Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus yang membantu saya dan saudara sampai hari kiamat, ya. Nah, sudah itu beberapa hal saja akan kita lihat tentang hambatannya, ya, yang praktisnya saja. Yang pertama, ada penolakan terhadap kedatangan Tuhan, ya. Penolakan itu gini, saudaraku. Katanya Tuhan mau datang. Dari kecil sekolah minggu sudah dibilangin Tuhan mau datang. Sampai saya tua rambut putih begini, itu saya, saudara. Karena saya ingat papa saya kalau khotbah dulu, Tuhan udah mau datang. Saya dapat beasiswa, saya mau kuliah. Pendeta senior bilang gini, ngapain sekolah lagi? Besok Tuhan udah mau datang. Kerja buat Tuhan, banyak bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Gak usah kuliah lagi. Tuhan udah mau datang. Tuhan mau datang. Saudaraku, iya, itu kan puluhan tahun lalu, saudaraku. Setelah puluhan tahun kemudian Tuhan sudah datang belum? Belum. Kalau kita menunggu saja gitu maksudnya, ya, nggak beraktivitas apa-apa, bosan nggak sih? Bosan. Malah mungkin bukan hanya bosan, saudaraku, kita bisa berpikir, bohong, gitu ya, bohong, janji palsu dan lain sebagainya, ya. Nah, saudaraku, ternyata dari dulu juga sudah ada yang seperti itu. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, sekarang ini, saudaraku, hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Iya. Seperti semula pada waktu dunia diciptakan, nggak ada perubahan. Jadi mana janjinya? Katanya Tuhan mau datang. Jadi saudaraku, ada banyak hambatan yang kita hadapi, antara lain penolakan, ya, penolakan terhadap janji kedatangannya. Bahkan sejak dulu gereja mula-mula ada banyak orang yang tidak mempercayai janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka mengolok-olok, mereka mengejek, ya. Ngapain? Nunggu-nunggu, Tuhan nggak datang. Kalau dalam
Injil dikatakan mereka pesta pora, mereka bersenang-senang dan kaget ketika Tuhan Yesus datang. Nah, yang kedua saudaraku, ini real. Nabi palsu dan pengajaran sesat, ya. Nabi palsu dan pengajaran sesat. Jadi saudaraku, jika nabinya palsu pasti ajarannya sesat. Masa iya nabinya palsu ajarannya benar gitu? Enggak lah ya. Kalau nabinya palsu ajarannya sesat. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Saudaraku, sejak dulu sudah ada nabi-nabi palsu, dan sekarang katanya ada bukan nabi tapi apa saudaraku? Guru-guru palsu, ya, guru-guru palsu. Dan hal seperti ini saudaraku selalu ada di setiap masa, di setiap zaman, setiap generasi ke generasi berganti. Ya. Pengajaran sesat yang ada sekarang sebenarnya bukan hal yang baru. Ya. Selalu berulang. Jadi itu aja masalahnya. Hanya diangkat lagi, terus hilang. Diangkat lagi, hilang. Seperti itu saudara-saudaraku. Nah, dan yang sedang marak sekarang ini apa saudaraku? Kristen? Oh, langsung berarti saudara mengikuti perkembangan ini. Kristen progresif. Hari Sabtu kemarin di doa puasa, saya senang banget saudaraku. Di doa puasa, ruang firman Tuhan itu dibuat sharing, ya, dan semua terlibat membicarakan. Ternyata jemaat mengikuti perkembangan ini dengan berbagai tanggapan. Ada yang menanggapi, oh ini gimana, ini gimana, dan bertanya ini, bertanya itu. Ada yang, itu mah nggak benar. Tapi ada juga yang, ngapain yang kayak gitu didengerin? Ya, ada kan? Berbagai hal, gitu. Tetapi pada dasarnya kan itu ada. Mau nggak didengerin kedengeran, mau nggak dilihat kelihatan, gitu kan? Ya memang ada seperti itu. Nah, kalau yang progresif itu bagus sebenarnya, tapi kenapa yang progresif kali ini kok jadi jelek ya? Karena dituntunnya seperti itu. Dituntunnya apa sih? Kita punya Alkitab, kita baca Alkitab, tapi karena progresif terlalu pintar saudaraku. Yang ini sama ini kok bertentangan ya, gitu ya. Ini sama ini kok bertentangan. Akhirnya kesimpulannya apa saudaraku? Alkitab itu salah, enggak semuanya benar, betul? Yang kita dengarkan seperti itu. Ada kontradiksi, ya. Alkitab mengatakan untuk keselamatan apa saudaraku? Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Soal hidup foya-foya, mati masuk hidup foya-foya, mati masuk sorga, gitu ya. Mau nggak saudara? Siapa yang nggak mau, gitu ya? Diberkati supaya kita nikmati. Udah diberkati, kita sendiri nggak nikmati, ya mati masuk sorga. Hidup menderita, mati masuk sorga namanya itu. Itu nggak begitu. Hidup juga bukan buat foya-foya, berkat juga bukan buat foya-foya, betul? Ya, ada bagian-bagian yang harus kita rapikan di sana. Tetapi saudaraku, karena anugerah kita diselamatkan, karena anugerah kita diberkati Tuhan. Bukan berarti kita bisa hidup seenak-enaknya saja. Lalu hidup foya-foya, mati masuk sorga. Muda kaya raya, hidup foya-foya, mati masuk sorga. Wis, mantap katanya, mantap. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Ya,
untuk setiap berkat yang ada pada kita. Kecil atau besar, Tuhan sudah menaruh bagian-bagiannya. Kemarin saya katakan di Israel ada bagian buat orang miskin, gak dipetik itu panenan, nanti ada orang miskin yang metik di belakang. Ada yang memang kita nikmati untuk diri sendiri, ada yang bagiannya Tuhan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, prinsip-prinsip yang seperti ini bukan progresif ini saudaraku. Ini menyimpang. Ibu saudara, ini bagian-bagian yang harus diwaspadai. Ya. Percayakan hidupmu pada Tuhan melalui pekerjaanmu. Ya. Melalui pekerjaanmu. Bukan melalui hal-hal yang tidak mengeluarkan keringatmu. Ya. Percayakan pada Tuhan berkatmu melalui pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan punya cara memelihara kita. Amin. Yakin Tuhan menolong. Tuhan bilang, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Ya. Berjaga berdoa, persiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Tekun, setia, diberkati oleh Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Haleluya, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah ini. Tuhan memberkati kami dengan sukacita ibadah, dan kami diyakinkan bahwa Tuhan benar-benar akan menepati janji untuk datang kembali. Karena itu Tuhan, beri kami kekuatan untuk hidup menyembah Tuhan. Beri kami kemampuan untuk bertekun dan setia dalam mengiring Tuhan. Karena ada begitu banyak godaan, hambatan, dan hal-hal yang bisa menyeret kami pada kesesatan. Tetapi hari ini kiranya Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menopang kami, sehingga kami dikuatkan terus sampai hari yang mulia, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, pimpin kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Kami berdoa buat persembahan anak-anak-Mu, baik buat kas gereja maupun persembahan buat kesejahteraan gembala maupun persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan membalas berlipat ganda, membukakan pintu berkat bagi setiap keluarga, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Ibu Nunung yang beberapa hari dirawat setelah berada di tengah-tengah kami. Biar Tuhan memulihkan dengan segera kesehatannya. Kami berterima kasih pada Tuhan. Biar pemulihan yang lebih cepat membuat Ibu Nunung bisa beraktivitas dan Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini datang mungkin dengan keadaan susah, keadaan sakit. Tuhan juga jamah dan beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.